wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Duna Vialita Yovanda, NPM 021 dari Universitas Kanjuruhan Malang, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Di sini saya akan mempraktekkan membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Pengertiannya ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara, pembaca waktu dia membaca. Proses membaca dapat dibagi menjadi 3. 1. Membaca nyaring. 2. Membaca bersuara. Dan 3. Membaca lisan. Selain dari membaca nyaring, juga ada membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual atau yang disebut visual memory. Dalam hal ini, yang aktif adalah nyaring, pandangan, penglihatan, dan ingatan. Sedangkan pada membaca nyaring, selain penglihatan dan ingatan, kita juga harus turut aktif dengan ingatan pendengaran atau ingatan yang bersangkut paut dengan otot-otot kita. Apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Membaca nyaring yang baik menuntut agar pembaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena dia haruslah melihat pada bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan pendengaran. Kegiatan lisan ini memang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Kalau maksud serta tujuan membaca nyaring itu diarahkan benar-benar serta berguna bagi mereka. Dalam kegiatan ini, menyimak tidak dapat dikesampingkan, dan maksud serta tujuan penyimakan adalah memahami yang dibacakan orang. Membaca nyaring adalah sebuah pendekatan yang dapat memuaskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan serta minat. Oleh karena itu, dalam mengajarkan keterampilan-keterampilan membaca nyaring, guru harus memahami proses komunikasi 2 arah. Lingkaran komunikasi belumlah lengkap kalau pendengar belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Memang, tanggapan tersebut mungkin hanya dalam hati, tetapi bersifat apresiatif, mempunyai nilai apresiasi yang tinggi. Demikianlah nyata kepada kita bahwa membaca nyaring merupakan suatu keterampilan yang serba rumit, kompleks, dan banyak seluk-beluknya. Pertama-tama, pengertian terhadap aksara di atas halaman kertas dan sebagainya. Kemudian, memproduksikan suara yang tepat dan bermakna. Oleh karena itu, khusus dalam pengerjaan bahasa asing, aktivitas membaca nyaring lebih dekat atau lebih ditunjukkan pada ucapan atau yang disebut dengan pronunciation daripada kepemahaman atau yang disebut dengan comprehension. Mengingat hal tersebut, bahan bacaan haruslah dipilih mengandung isi dan bahasa yang relatif mudah dipahami. Agaknya sukar dibantah bahwa membaca adalah sumber utama bagi ilmu pengetahuan. Walaupun harus diakui bahwa membaca itu sangat bermanfaat, tetapi sangat disayangkan bahwa masih terdapat juga apa yang disebut dengan poor readers atau pembaca yang bermutu rendah. Pada profesi-profesi intelektual yang sangat tinggi sekalipun, di awal lebih diutarakan mengenai pengertian serta manfaat membaca nyaring. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sadar serta mengakui bahwa sebenarnya kegunaan keterampilan membaca nyaring memang sangat terbatas. Sesungguhnya, sedikit orang yang terlibat atau dituntut untuk membaca nyaring sebagai kegiatan rutin setiap hari, seperti penyiar radio, pembicara televisi, pendeta, pastor, ulama, ataupun itu aktor. Demikianlah, dari segala mayoritas kegunaan atau kepentingan memang terbatas benar-benar. Untuk poin B, keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Daftar keterampilan berikut ini sangat menolong para guru dan menjadi
mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam membaca nyaring. Pada saat nanti jadi guru, pasti setiap kelas itu ada perbedaan. Untuk kelas 1, mempergunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, mempergunakan frase yang tepat, bukan kata demi kata. Yang tiga, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah dipahami. Yang keempat, memiliki perawakan dan sikap yang baik serta merawat buku dengan baik. Menguasai tanda-tanda baca sederhana seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Itu untuk kelas 1. Dan untuk kelas 2, yang perlu diketahui adalah 1. Membaca dengan terang dan jelas. 2. Membaca dengan penuh perasaan, ekspresi. 3. Membaca tanpa bertegun-tegun atau tanpa terbata-bata. Untuk kelas 3, 1. Membaca dengan penuh perasaan atau ekspresi. Yang kedua, mengerti serta memahami bahan bacaan. Untuk kelas 4, memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Yang kedua, kecepatan mata dan suara atau patah kata dalam 1 detik. Untuk kelas 5, membaca dengan penuh pemahaman dan perasaan. 2. Aneka kecepatan membaca nyaring bergantung pada bahan bacaan. Yang ketiga, dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan bacaan. Untuk kelas 6, membaca nyaring dengan penuh perasaan atau ekspresi. Yang kedua, membaca dengan penuh kepercayaan atau pada diri sendiri dan mempergunakan frase atau susunan kata yang tepat. Untuk poin C, peningkatan keterampilan membaca nyaring. Dalam peningkatan ini, seorang pembaca nyaring yang baik biasanya berhasrat sekali menyampaikan sesuatu yang penting kepada para pendengarnya. Sesuatu yang penting tersebut dapat berupa informasi yang baru, sesuatu pengalaman yang berharga, uraian yang jelas, karakter yang menarik hati, sekalipun humor yang segar ataupun hanya sebaik puisi. Agar dapat membaca nyaring dengan baik, sang pembaca haruslah menguasai keterampilan-keterampilan persepsi atau penglihatan dan daya tanggap, sehingga dia mengenal atau memahami kata-kata dengan cepat dan tepat. Untuk membantu para pendengar menangkap serta memahami maksud pengarang, pembaca biasanya mempergunakan berbagai cara, antara lain 1. Dia menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. 2. Dia menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lainnya. 3. Dia menerangkan kesatuan-kesatuan kata-kata yang tepat dan baik. 4. Menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuan tercapai. 5. Menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspektasi yang baik dan tetap. Sumber menyaring ini dari tarikan Henry Guntur 1979 membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa Bandung Angkasa. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya dimohon maafkan. Jangan lupa komen, like, and subscribe my YouTube channel saya.